Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Dan Allah juga sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi tentang fikih sholat fardu. Sebelum kita mulai pelajarannya, saya absensi dulu ya. Bilang hadir jika hadir. Oke, dengarkan namanya baik-baik. Abqari Umam Ahmad. Oke, hadir. Abi Sahaya Ramadana. Oke, hadir. Bobby Santoso. Oke, hadir. Bima Satria Irawan. Hadir. Oke, baik. Caca Handika. Baik, oke, hadir. Citra Kirana Dewi, iya, hadir. Dimas Sandika, oke, hadir ya. Dimas Satria Wijaya, oke, hadir. Dimas Sasongko, oke, hadir. Banyak kali nama Dimas ya ternyata. Satu lagi nih, Dimas Windy Aji Pranoto, iya, hadir. Ada Rafa Hamadan, ya, hadir. Siapa ya? Trista Handayaka Iman. Oke, hadir. Baiklah, hadir semua ya anak-anak. Oke, terima kasih. Dan sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Ayo kita tampung dulu tangannya. Kemudian kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Amin. Oke. Jadi anak-anak semuanya, sholat fardu merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi mukmin maupun dalam perjalanan. Nah, sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Jadi rukun Islam itu ada 5 ya anak. Yang pertama itu ada syahadat, yang kedua itu ada sholat, yang ketiga puasa, yang keempat ada zakat, dan yang kelima itu pergi haji. Islam itu didirikan atas 5 sendi tadi atau tiang, yang salah satunya itu adalah sholat. Jadi barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah mendirikan agamanya. Kebalikannya, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Kemudian sholat harus didirikan dalam 1 hari 1 malam sebanyak 5 waktu. Tahu nggak 5 waktu itu apa aja? Iya, yang pertama itu ada sholat subuh yang jumlah rakaatnya itu adalah 2 rakaat. Kemudian ada sholat zuhur 4 rakaat. Ada sholat asar yang berjumlah 4 rakaat juga. Kemudian ada sholat maghrib yang berjumlah 3 rakaat. Dan yang terakhir ada sholat isya yang berjumlah 4 rakaat. Dan kalau diakumulasiin, jumlah rakaat sholat fardu pada 1 hari 1 malam itu berjumlah 17 rakaat. Nah, kemudian
asal makna sholat itu adalah doa. Namun yang dimaksud di sini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, seperti firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi itu adalah dalil tentang menegakkan sholat ya anak-anak. Kemudian yang kedua, kita masuk ke syarat-syarat wajib sholat. Jadi para ulama telah membagi syarat sholat menjadi dua macam. Yang pertama syarat wajib, dan yang kedua itu adalah syarat sah sholat. Nah, syarat wajib ini adalah syarat yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan sholat. Sedangkan syarat sah adalah syarat yang menjadikan sholat seseorang diterima secara syar'ah di samping adanya kriteria lain seperti rukun. Syarat wajib sholat adalah sebagai berikut. Jadi syarat yang pertama itu sudah jelas dan sudah pasti harus beragama Islam. Orang di luar Islam atau non-muslim tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mudaththir ayat 40 sampai 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya berada di dalam surga yang mereka saling bertanya tentang keadaan para pendurhaka. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melakukan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Jadi itu ya teman-teman, anak-anak. Kemudian yang kedua itu adalah balik. Balik adalah kondisi seseorang yang telah sampai umurnya di umur 15 tahun Hijriah atau sudah mendapatkan satu tanda dengan inzal atau mimpi basah bagi seorang laki-laki dan haid bagi seorang perempuan. Seperti tertera dalam hadis Nabi dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW berkata, diangkatkan pena, tidak ditulis dosa dalam 3 perkara, yaitu orang gila yang akalnya tidak berperan sampai dia sembuh, orang tidur sampai dia bangun, dan dari anak-anak sampai dia balik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal. Orang gila, orang kurang akal atau matu dan sejenisnya seperti penyakit sawan atau ayan yang sedang kambuh tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat, karena akal itu adalah prinsip dalam menetapkan kewajiban atau taklif. Demikian menurut pendapat jumhur ulama. Alasannya adalah hadis yang diterima dari
Ali radhiyallahu anhu yang artinya, dan dari orang gila yang tidak berperan akalnya sampai dia sembuh, seperti hadis di atas. Kemudian yang keempat ada suci dari haid dan nifas. Kelima, sampai dakwah. Maksudnya adalah bila satu pulau atau satu daerah yang dimana penduduknya belum sampai dakwah tentang sholat ke mereka, mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat hingga sampai dakwah tentang sholat tersebut. Kemudian yang keenam, sejahtera anggota badannya. Maksudnya adalah orang-orang yang terlahir dalam keadaan tuli dan buta. Ingat ya anak-anak, tuli dan buta itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Baiklah, itu tadi adalah syarat-syarat sholat. Kemudian kita masuk ke syarat-syarat sah sholat. Yang pertama itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Oke, Rasulullah SAW bersabda yang artinya Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti dalam surah Al-Maidah juga di ayat 6 di penggalan ayatnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Yang artinya jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Kemudian yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Seperti kita ketahui, aurat laki-laki itu adalah dari antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan dari seluruh badannya kecuali muka dan dua tapak tangannya. Kemudian timbul pertanyaan, boleh nggak sih kita tuh sholat sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa aja auratnya laki-laki, yaitu dari sekitar pusar sampai lutut, atau kita sholat pakai celana yang dari sekitar pusar sampai lutut, kira-kira boleh nggak ya? Nah, jadi jawabannya itu ya boleh, tapi kita nggak punya adab. Sholat itu kan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang semestinya kita harus berpakaian yang rapi sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya ia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian syarat sah sholat yang keempat adalah telah masuknya waktu sholat. Di antara syarat sah sholat ialah mengetahui bahwa waktu sholat itu sudah tiba. Sholat tidak sah apabila seseorang yang melaksanakannya tidak mengetahui secara pasti, dan cara mengetahui masuk waktu sholat adalah seperti berikut. Dengan cara yakin, yaitu mengetahui waktu dengan melihat matahari atau fajar. Dengan cara yaitu mengetahui waktu dengan pekerjaan tertentu, dan taklid, yaitu mengetahui waktu dengan perantara orang lain. Kemudian syarat sah sholat yang kelima adalah menghadap ke kiblat. Seperti firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil
engkau sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dimanapun kamu sekalian berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang syarat-syarat sah sholat. Kemudian kita memasuki rukun-rukun sholat. Jadi rukun-rukun sholat itu yang pertama ada niat. Seperti sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi orang yang tidak kuasa berdiri boleh sholat sambil berdiri dengan lutut. Kalau tidak kuasa boleh duduk. Kalau tidak kuasa juga boleh berbaring. Dan kalau tidak kuasa berbaring boleh menelentang. Kalaupun tidak kuasa lagi, sholatlah sekuasanya meskipun dengan isyarat. Yang penting sholat tidak boleh ditinggalkan selama iman masih ada. Kemudian rukun yang ketiga itu adalah takbiratul ihram. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Seperti di dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya tiadalah sholat bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah, riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima itu ada ruku, yang keenam ada i'tidal, yang ketujuh ada sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan ada duduk tasyahud akhir, dan yang kesepuluh membaca shalawat kepada Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang di antara kamu telah membaca tasyahud dalam sholat, hendaklah ia membaca Allahumma sholli berselawat sampai akhir. Hadis riwayat Baihaqi dan Hakim. Kemudian yang ke-11 memberi salam, dan yang ke-12 menertibkan rukun. Artinya meletakkan rukun pada tiap-tiap tempatnya masing-masing menurut susunan yang telah disebutkan di rukun-rukun tersebut. Baiklah, telah usai sudah pembahasan kita tentang fikih sholat ya anak-anak. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya anak-anak. Dan oh iya, sebelum kita tutup, mari kita adakan kuis tentang sholat tadi. Nah, silakan tulis di buku kuisnya ya. Siapkan bukunya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan yang pertama itu apa pengertian dari sholat fardu? Oke, kemudian yang kedua, apa saja syarat-syarat wajib sholat? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa saja syarat-syarat sah sholat? Kemudian yang keempat, apa saja rukun-rukun sholat? Udah, itu aja. Anak-anak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Setelah pembahasan pada hari ini, mari kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi